Aku nggak bisa. Ya sudah, kamu bisa pergi. Kamu nggak punya keahlian, orang lain kenapa harus nolongin kamu? Orang lain cuma bakal jual kamu. Kamu mau lanjut tanjen, biut orang lain. Ayah. Udah dikasih kesempatan cari duit, masih milih-milih. Kamu nggak punya pendidikan, nggak punya keahlian. Bermimpi deh. Minggu. Aku mohon sama kamu. Tolong lepaskan aku. Minggu. Kamu mau kerja ya kerja. Mau nggak ya terserah kamu. Sini, ke sini. Kamu cuma budak kontrak. Pukul aku. Bingga. Aduh Bingga. Ah. Jangan pukul lagi ya. Banyak pasien, organ gagal fungsi, bisa bertahan sampai sekarang, hanya untuk terakhir kali melihat 3 anaknya. Kok orang ini belum datang juga? Sudah telepon lebih dari 10 kali. Anak-anaknya bilang tunggu sampai orangnya meninggal baru datang ngurus jenazah. Benar-benar 3 anak durhaka. Dahai kehilangan istrinya sejak lama. Sepanjang hidupnya memperjuangkan ketiga anak itu. Mereka tega sekali ya. Swear. Terima kasih atas segalanya sepanjang hidup ini. Aku telah mengecewakanmu. Di kehidupan berikutnya, aku pasti akan lebih baik. Anak-anak, aku akhirnya datang. Kupikir aku takkan pernah bertemu kalian lagi. Xiaomei. Hei, beri aku minum. Eha. Masih datang terlalu cepat. Orang tua ini belum mati ya. Kenapa kalian begitu ke aku? Kamu orang sampah, menghancurkan hidup kami sekeluarga. Kenapa? Kamu hancurkan keluargaku. Kalau kamu pisah rumah lebih awal, Apakah istriku mau cerai denganku? anak-anakku mau menganggap orang lain sebagai ayah. Wanita itu. Semua demi rebutan Tanakita. Anak itu. Omong kosong, semua gara-gara kamu. Kalau bukan kamu yang maksa, aku sekolah. Aku pasti sudah keluar sama teman-teman cari duit gede. Tapi sekarang gimana? Aku cuma bisa lihat teman-temanku naik mobil mewah. Tinggal di villa, pakai barang branded. Sedangkan aku cuma bisa duduk di kantor kerja keras kayak sapi. Pak, ada masalah. Foto-foto, ITU, kuma tipu-tipu, MLM. Aku ngomong bener. Kalau aku gimana? Kamu rela lihat aku jadi janda tua, tapi kamu nggak ngizinin aku nikah sama Liu Shuai. Lebih buruk dari binatang. Binatang itu masih punya bakat. Kakak. Aku nggak mau dengar kamu jelasin lagi. Katakan aja langsung. Masih ada artinya apa? Aku cuma pengen terakhir kali dengar kalian manggil aku ayah. Lidahai, kamu itu aib seumur hidup kami. Mau dengar kita manggil kamu ayah? Mobil ini? Iya. Kayaknya kamu masih nggak rela mati ya. Oke, aku antar kamu sampai sana. Ingat, kalau ada kehidupan berikutnya, jangan ikut campur urusan anak-anak. Bikin orang benci. Aku cuma nggak mau kalian hidup kayak gini. Kalian masih mikir aku di mana? Ya sudah, cepat bagi rapesidnya.
3 anak durhaka magang. Aku mau lihat sendiri kamu. Lagi ngomong sama kamu. Ini keluarganya sebenarnya gimana bagi-bagi? Kenapa kamu nggak izinin aku menikah dengan Liu Shuai? Aku nggak mau ikut ujian masuk perguruan tinggi. Kamu harus janji sama aku hari ini. Ini rumahku. Aku terlahir kembali. Apa aku terlahir kembali tepat pada hari peringatan kematian istri 5 tahun lalu? Anak ketiga ribut mau keluar sekolah. Anak sulung mau pisah harta. Anak kedua pengen nikah sama Luo Siang. Ketiganya ribut besar-besaran. Aku sampai masuk rumah sakit. Kanker ditemukan di rumah sakit ini. Hari ini peringatan kematian ibu. Kita ngomong jelas-jelas di depan dia. Aku nggak mau ikut ujian masuk perguruan tinggi. Apa itu bahasa, matematika, kimia, geografi? Semua itu nggak bisa menghasilkan uang. Aku mau keluar sama temanku, cari pengalaman, cari uang banyak. Kamu harus janji sama ibu hari ini. Di masyarakat banyak cara biat keridut. Anak ketiga itu juga nggak suka belajar. Kamu gimana bisa maksa dia ke jalan buntu? Ayah, kamu selalu begitu. Dengan alasan demi kebaikan kita, tapi sama sekali nggak peduli perasaan kita. Dia bilang itu demi kita. Hei, tanya dia dong. Bertahun-tahun dia cuma ngerti belajar doang. Apalagi yang dia tahu. Kalau aku nurut sama dia, pasti hidupku bakal berakhir sama kayak dia. Jangan pura-pura telidan by di sini. Kamu nggak setuju ya? Ya sudah, aku sobek bukunya. Lagian bukunya hilang juga. Jadi nggak perlu belajar lagi. Di kehidupan sebelumnya supaya ibu tenang. Aku penuhi semua permintaannya dengan sepenuh hati. Tapi pada akhirnya, dia malah benci aku. Kamu kira aku nggak berani lanjut ya? Oke. Hari ini aku akan di depan kamu. Sobek semua. Buku-buku ini aku sobek habis. Tunggu sebentar. Nyobek buku itu capek juga ya. Mending bakar saja. Sudah paham? Ayah, maksudmu apa sih? Buku ini kan yang kamu bakar. Aku jadi nggak bisa kuliah. Iya, aku yang bakar. Bukunya buat aku sendiri baca. Bukan buat orang lain. Aku udah lihat jelas kok. Kamu memang beneran nggak mau sekolah. Kalau kamu pengen keluar sana sama teman-teman, besok kita urus aja surat putus sekolahnya. Pak, kamu nggak bercanda kan? Aku serius. Mau cari duit itu bagus. Nenek kamu yang jadi jutawan. Akhirnya keinginan aku terkabul juga. Adikku, selamat ya. Aduh. Selamat, selamat. Kok tiba-tiba berubah sikap hari ini? Ribut apa sih? Istriku bangun ya. Ayo sini duduk. Tidur apa sih? Rumah sekecil ini, kalian ribut terus di sini. Aku sudah bangun lama. Apa? Ini jam berapa sih? Masih belum masak juga? Kamu sendiri ada tangan kaki, kenapa nggak masak? Maksudmu apa sih? Li Xiangjun, aku menikah ke keluarga kalian. Berdesak-desakan di rumah sempit kalian. Sekarang ayahmu bahkan nggak mau masakan aku makan. Aku bilang sama kamu, nggak bisa hidup kayak gini lagi. Aku bawa anak pulang ke rumah orang tua. Aku mau, Istriku, jangan pergi ya. Pikirin anak kita. Jangan marah ya, HMPH. Jangan pakai anak buat ngomong sama aku. Aku kasih tahu kamu. Hello kita serai. Anak yang aku kandung gak perlu anggap kamu ayahnya. Apalagi anggap dia kakeknya. Pak, semua salahmu karena gak mau pisah harta. Aku sama Ajuan gak suka makan dari tangan kamu. Kalau anak Ajuan gak anggap aku ayahnya. Aku juga gak anggap kamu bapaknya. Anak yang aku kandung itu siapa sebenarnya? Kamu sendiri yang tahu. Tenang, aku cinta kamu. Nanti setelah aku dapat tanah keluarga Li, aku akan cerai dari Li Xiangjun. Maksudmu apa sih, Jun kecil? Ayahmu lihat aku seperti itu? Aku bilang sama kamu, hidup kita nggak bisa terus kayak gini. Cepat-cepat cerai aja. Pak, kamu ngomong apa sih? Meski kamu nggak suka Ajuan. Tapi nggak boleh fitnah dia dong. Aku fan aja. Dia nggak cuma selingkuh sama kamu, tapi juga mau nyawamu.
Aku sudah ambil tanah keluarga kita. Nanti aku hidup sama pria lain. Kamu ngaco banget. Siang Jun, aku membesarkanmu dengan susah payah dari kecil. Kamu demi seorang wanita saja membenci aku seumur hidup. Dahai, kalau kamu masih ingin aku dan Aze tinggal di sini. Sipat minta maafku dan masakla. Siang Jun, kamu dan istrimu pindah keluar saja. Aku setuju untuk pisah rumah. Apa? Jangan menyesal ya. Barang-barang semua ada di sini. Kalian bagi saja. Ini semua milik kita. Tunggu dulu. Kakak ipar, ini barang-barang keluarga kita. Kenapa kakak sulung harus bagi sendiri? Iya, kalau mau bagi harus rata dong. Kasih barang-barang ini ke kamu. Cepat atau lambat pasti habis juga. Lagi pula, anak yang sudah menikah itu sudah bukan urusan kita lagi. Kamu ngomong apa sih? Kamu cukup ya? Shang Bei, Xiao Shan. Aku kakak sulung. Barang-barang ini aku pilih dulu. Baiklah. Kita mau kekuatan spiritual ini. Kita mau hutan ini. Oke, sepakat begitu. Tanah ini milik keluarga tua. Mulut itu mudah berkata, buat surat perjanjian saja. Sayang. Akhirnya kita nggak perlu lagi berdesakan di rumah reyot ini. Disakiti orang tua terus. Hari ini kita pindah keluar dan tinggal sendiri. Ayah, ini nggak adil. Kamu setuju urusan kakak dan adik saja. Tapi urusan aku sama Liu Shuai kamu selalu halangi. Aku nggak peduli. Sepanjang hidup ini aku cuma mau menikah sama Liu Shuai. Urusan kamu, dadah. Kamu serius? Tapi bukankah kamu bilang Liu Shuai itu bukan orang baik, penipu? Hidup itu kalian yang jalani sendiri. Asal kamu suka, sudah cukup. Ayah, bagaimana bisa ayah menghalangi cinta kami? Aku tidak mau mahar apapun. Juga tidak ada tuntutan apapun. Sisanya, kalian berdua nggak punya tuntutan apapun. Aku kan anak perempuan ayah sendiri. Masa kamu seenaknya menikahkan aku? bukankah itu yang ayah mau? Ayah. Apa ayah menyembunyikan sesuatu dari kita? Tidak kok. Xiaozhan, Xiang Bei. Kebetulan hari ini kalian berdua juga pisah rumah. Xiang Bei, barang-barang di sini kamu pilih sesuka hati. Anggap saja itu mahar dari ayah untukmu. Adik ayah kita tiap bulan. Masih punya gaji beberapa ribu rupiah. Lejipila kita berdua masih harus bergantung pada dia untuk kisah baju dan masak. Rumah ini nggak bisa dibagi. Aduh ayah. Lihat kakek sudah berkeluarga. Aku dan adik belum. Loh, kita berdua ya. Selalu di sampingmu. Temani kamu dengan baik. Aku nggak perlu kalian temani. Kalian pikir-pikir lagi saja. Kalian nggak merasa ayah aneh banget hari ini? Sebelumnya, karena pembagian warisan, kita sudah ribut berkali-kali. Tapi kenapa hari ini ayah langsung tegas banget? Iya, ayah dulu maksa aku sekolah. Sampai marahnya hampir masuk rumah sakit. Kok sekarang malah suruh aku keluar sekolah sendiri. Ini aneh banget. Dia sebenarnya mau ngapain sih? Sini Dick. Makan lebih banyak. Sini makan sedikit. Kehidupan sebelumnya demi 3 anak. Aku bahkan gak tega masak daging buat diri sendiri. Pada akhirnya, siapa yang peduli sama aku? Membesarkan anak belum tentu dapat jaminan tua yang nyaman. Manusia harus lebih baik sama diri sendiri. Kehidupan sebelumnya cuma lihat anak muda makan ini itu. Kali ini aku juga mau coba. Kapan makannya dimulai?
Ayah, kok belum masak juga? Kalian gak usah peduli aku. Nanti aku sendiri ada makanan. Kalian sibuk aja sama urusan kalian. Ayah. Kami gak khawatir sama ayah kot. Maksud kami cuma sudah waktunya makan. Kami juga belum makan. Pak Lee, pesanan antar Anda. Aduh ayah. Kapan ayah belajar pesan antar? Istri, kamu selalu bilang masakan ayah nggak enak. Hari ini kita coba ganti rasa. Nih, Wah, ayah tahu aku suka pizza. sampai pesan pizza khusus buat aku. Wah, ayah, pesannya banyak banget. Biasanya ayah nggak mau keluar buat makan di restoran, tapi kali ini ayah benar-benar keluar modal. Aku harus bilang dulu ya. Nih, memang ayah traktir kita makanan enak. Tapi yang ayah janjian tadi. Jangan sampai berubah pikiran. Ayah. Kalian ngapain sih? Lagi makan. Makan ini khusus buat aku sendiri. Satu-satunya porsi. Nggak ada porsi buat kalian. Ayah, maksudmu apa? Maksudmu ini bikin kita makan? Kak, kita sudah pisah keluarga. Kamu harus belajar masak sendiri. Ayah. Tapi aku sama kakak belum pisah keluarga. Xiaoshan, kamu mau berbisnis? Kan? Kamu harus tahu, makan itu harus bayar. Makan ini aku sudah keluar 100.000. Aku jual ke kamu 120.000. Anggap saja itu biaya susah payah aku pesan antar. Ya. Aku mending pesan sendiri saja. Terus Xiao Mei, besok kamu kan mau menikah. Kamu harus belajar merawat diri sendiri. Kalau nanti mau makan sesuatu, beli bahan sendiri, masak sendiri. Kalau tidak, keluarga istri bisa ribut nanti. Memang agak mahal, tapi memang enak banget. Kalian anak muda memang pandai menikmati hidup ya. Pak, saya nggak percaya. Kamu tega makan seenak itu sendiri. Aduh, kamu benar-benar nggak peduli sama kami ya. Li Dahai Xiangjun. Ketiganya itu anak kandungmu semua. Sekarang kamu hitung-hitung sama mereka dengan jelas banget. Kalau bisa, nanti kamu tua jangan harap kami yang ngurusin kamu. Bukannya cuma satu kali makan doang, gak mau makan ya udah gak usah makan. Baiklah, jangan nyesel ya. Baik, jangan nyesel. Kehidupan sebelumnya, aku tiba-tiba kena kanker. Entah hidup sekarang bisa mencegah lebih awal atau tidak. Aku harus ke rumah sakit dulu, lihat swear. Demi 3 anak yang ingrat ini, aku terlalu mengabaikan mereka. Swear. Kali ini aku akan membalas budi kamu. Kakak, adik. Ayah hari ini kayak orang lain saja. Ini benar-benar bukan gaya dia. Pasti dia sembunyiin sesuatu dari kita. Adik kecil, kamu ikuti dia diam-diam. Lihat, dia sebenarnya sedang rencanain APA. Dokter, Tidak APA terima kasih. dokter itu. Permisi, ruang bagian ini arah kemana ya? Tim konstruksi grup Lidahai. Ikuti aku saja. Dahai, Swear, kamu coke datang? aku bawa sedikit makanan untukmu. Swear kamu dokter di rumah sakit kelas 3. Sedangkan aku cuma buruh tani. Masih harus mengurus 3 anak pula. Aku nggak mau ganggu kamu. Kamu nanti. Mending jangan datang lagi.
Ciao ai. Dahai, kamu kok datang? Apa kamu nggak enak badan? Aku bawain makan buat kamu. Ini memang khusus buat aku. Aku pikir kamu kan jaga malam. Makan susah. Ini juga. Ada apa sih hari ini? Dulu pikiranku selalu tertuju pada 3 anak itu. Sekarang aku sudah mengerti. Aku ingin mengejar kebahagiaanku sendiri. Maukah kamu beri aku kesempatan lagi? Kamu habis minum alkohol ya? Atau lagi demam? Aku serius. Gini aja deh. Kamu periksa kesehatanku dulu ya. Lihat kondisi tubuhku sekarang. Masih pantaskah aku untuk kamu? Ngomong apa sih kamu? Kalau aku buka baju, periksa jadi lebih gampang kan? Selain beberapa indikator yang sedikit abnormal, tidak ditemukan risiko penyakit serius. Tubuhmu sangat sehat. Tidak ada kanker. Ngapain ngomong begitu? Cepat ganti rugi saja. Bagus banget, bagus banget. Sir, semuanya masih sempat kot. Terima kasih. Aku pasti akan tersenyum padamu. Kayunya kok seperti orang yang berbeda ya? Dahai, kamu ada masalah APA? Bertengkar sama anak-anak ya? Anak-anak sudah besar semua. Aku ingin pindah keluar dan tinggal sendiri. Dahai, akhirnya kamu ngerti juga. Aku sudah bilang dari dulu, ikut campur urusan anak-anak gampang kena omelan. Kalau kamu nggak keberatan, bisa tinggal di tempatku dulu. Nanti kalau rumah sudah terjual, kita tambah sedikit. Bisa ganti ke apartemen 1 kamar yang baru. Di kehidupan sebelumnya, Swear buru-buru jual rumah itu. Nanti tempat itu jadi zona sekolah. Itu bikin dia rugi jutaan yuan. Tapi sangat besar. Hemat uang. Pada perlu bersua. Rumah tidak bisa dijual. Tidak bisa dijual tapi rumah itu sudah sangat tua. Musim dingin anginnya masuk semua. Tetangga sekitar semua pada jual rumah. Datang untuk cuci rambut wanita lain. Dia tiba-tiba berubah seperti ini. Jangan-jangan dia mau pacaran ya? Sir, kamu mau percaya sama aku gak? Kalau percaya, besok kamu ke tentara pembebasan pergi. Siapa aja yang mau jual rumah, aku beli semua. Kamu numpuk rumah tua sebanyak itu buat apa sih? Masa ia bisa naik nilai? Kita bagi tugas ya. Aku sekarang juga lapor polisi. Kak, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Kita mau kaya nih. Oke, aku percaya kamu. Hello, Pakli. Kayu ini tiba-tiba paham juga. Aku mau pinjam uang kamu sedikit. Oke, 300.000 bisa. Ayah kok bisa pinjam uang sebanyak itu? Dia sebenarnya mau ngapain sih? Tidak bisa. Aku harus segera pulang bilang ke kakak dan adik. Apa? Lebih dari 3 juta. Aku sudah telepon konfirmasi. Ayah, om, teman sekerja, dan tetangga. Mereka pinjam uang banyak. Kalau dijumlahkan totalnya lebih dari 3 juta. Lebih dari 3 juta? Buat apa uang sebanyak itu? Kakak perempuan, aku sudah dengar kabar. Ada yang lihat ayah pergi ke Siceng sama orang bernama Kin. Katanya mau beli rumah. Dia pinjam lebih dari 3 juta. Mau beli rumah di Siceng. Lebih dari 3 juta. Mau beli berapa rumah sih? Dia bahkan beli. Tapi dia nggak seharusnya beli di West City. Di sana cuma ada bangunan tua yang udah puluhan tahun rusak semua. Walaupun direncanakan untuk dibangun ulang. Harusnya di East City. Dia gila ya? Kalau dia pakai semua uang itu buat beli rumah di West City, duit 4 miliar itu nggak cukup waktu itu. Aduh bapak kamu ya. Pasti kena bujak sama perempuan yang namanya Cinai. Dia tiba-tiba berubah sikap. Itu karena dia berharap kalian bertiga yang nutupin. Kalau dia nggak bayar, utang ini bakal jatuh ke kalian bertiga.
Kenapa gitu sih? Utang dia kita yang bayar? Utang bapak dibayar anak. Aku heran kenapa Li Dahai tiba-tiba mau ngalah. Ternyata dia emang punya niat buruk sama istri itu. Dia pengen kita terdesak, sampai nggak ada jalan keluar. Nggak boleh. Harus kita cegah Li Dahai. Nggak boleh dia beli rumah terus pergi. Xiao Sui, pacar kamu bilang, mau beli 10 unit rumah di blok 2 komplek kita. Totalnya 10 rumah. Kalau kontraknya sudah ditandatangani, nggak bisa dibatalin lagi. Iya, rumahku sudah 5 tahun nggak laku. Kalau kamu beli sekarang, jangan sampai nyesel bilang aku nipu kamu. Dahai, 3 miliar itu bukan jumlah kecil. Kamu pikir-pikir lagi deh. Swear, kita udah kenal bertahun-tahun. Kamu nggak percaya aku? Aku pasti percaya. Masa sih aku nggak percaya kamu bakal kasih duit ke kalian? Oke, sudah cukup. Aku sekarang cuma takut mereka nyesel. Kita yang batalin. Rumah itu sudah jadi beban pikiran buatku. Kalian beli aja. Aku malah senang banget. Hahaha, oke deh. Kalau begitu, tanda tangani kontraknya saja. Nggak boleh. Jangan tanda tangani. Mau beli 10 unit rumah. Bapak, kamu habisin 3 miliar cuma buat beli gedung jelek ini. Kamu Hilia? Serahin kontraknya ke aku. Aku nggak jadi beli rumah ini. Kalian siapa? Kami anak-anaknya Li Dahai. Kami nggak setuju transaksi ini. Percaya nggak kami bakal telepon polisi? Laporin kalian penipuan. Kami nggak nipu lo. Itu bapak kalian yang mau beli sendiri. Nggak ada yang maksa dia. Kalian udah cukup ribut. Rumah itu memang mau aku beli. Tanda tangan udah ada. Kontrak sudah berlaku. 3 miliar, lo. Dahai, kamu pengen bunuh kami ya? Kamu bahkan nggak paham harga rumah. Tapi masih pengen belajar ngejual beli rumah kayak orang lain. Kamu benar-benar otakmu kebanjiran air nih. Aku pinjam uang buat beli rumah itu uangku sendiri. Nggak ada hubungannya sama kamu. Kalau 3 miliar itu hilang begitu saja, utangnya yang harus kita tanggung juga. Anak yang dikandung Ajuan belum lahir juga loh, susu bayi. Sekolah juga butuh uang, kan? Kamu habisin 3 miliar buat beli gedung bobrok ini. Kamu masih mikirin kita nggak sih? Kamu mau cari untung. Kasih aja 3 miliarnya ke aku. Kamu habisin uang sebanyak itu cuma buat beli gedung-gedung ini. Otakmu benar-benar kebanjiran air. Ya, udah cukup. Dahai toh dia tetap ayah kalian. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu sama dia. Pasti kamu, perempuan brengsek, yang nipu dia buat beli rumah itu. Ya, percaya deh sama aku. Berhenti sekarang juga. Lihat siapa yang berani gerak. Swear, sebentar. Aku ulangi sekali lagi. Rumah ini yang mau aku beli. Untung rugi nggak ada urusan sama kalian. Keluar dari sini sekarang juga. Li Xiangjun, hari ini aku tegaskan ini. Kalau kamu berani bayar utangnya sedikit pun, kita nggak akan bisa hidup bareng lagi. Anak yang kukandung nggak ada hubungannya lagi sama kamu. Istriku, tenang saja. Dia bahkan kelaparan di jalan pun. Aku nggak akan bayar utangnya 1 sen pun. Aku juga begitu. Li Dahai mulai sekarang. Kamu jadi kamu, aku jadi aku, pulanglah. Kita pisah harta. Akhirnya pisah harta juga. Baik, kita pisah sekarang juga. Rumah di rumah, uang di buku tabungan. Jangan diambil. Baik, itu keputusanmu. Kakak, aku mau. Ve, Aku juga. aku mau buku tabunganku. Rumah ya rumah. Perusahaan ya perusahaan Li Xiangjuan. Hari ini kamu harus putus hubungan ayah dan anak dengannya, supaya utang itu nggak jatuh ke kita. Li Dahai. Sudah kuingatkan kamu tapi kamu nggak dengar. Ini kamu yang maksa aku. Jangan bilang aku nggak tahu diri. Aku juga mau putus hubungan. Aku belum keluar berjuang di dunia luar. Aku nggak mau bawa-bawa utang segitu banyak. Aku juga. Aku tambahin satu lagi, untung rugi 3 miliar itu. Nggak ada hubungannya sama kita semua, supaya kamu nggak main curang. Tadinya aku masih berharap
Ternyata aku terlalu tinggi menilai hubungan ayah dan anak kita. Kamu bahkan sudah tanda tangan kontrak beli rumah. Sudah jadi kesalahan besar. Sekarang ngomong apapun sudah terlambat. Ayo pergi. Jangan, dahai. Kamu nggak boleh tanda tangan. Xiang Jun, Xiang Shan, Xiang Mei. Ayah kalian sudah susah payah membesarkan kalian. Itu bukan hal yang mudah. Sekarang kalian mau putus hubungan dengannya demi uang. Kalian tega? Urusan keluarga kami. Kenapa kamu ikut campur? Kami masing-masing punya hidup sendiri. Kenapa harus menanggung hutangnya? Iya, coba tanya dia sendiri. Bertahun-tahun dia cuma ngatur kami, membatasi kami. Apalagi yang sudah dia lakukan pada kami? HMPH, ayah seperti itu. Aku benar-benar merasa malu. Xiang Mei, ayahmu paling sayang sama kamu. Kamu tega melakukan ini? Kamu ngapain? Dia sayang aku. Saat dia melakukan semua itu, dia pikirkan kami nggak? Ayah yang tidak peduli anak-anaknya hidup mati. Hah? Jalan yang kalian pilih sendiri. Nanti kalau ada masalah apapun, jangan cari aku. Kamu punya hutang besar. Segera akan jadi pengemis. Kamu mau bantu aku pakai apa? Kalau mau bantu, saat kamu jadi pengemis, jangan bilang pada siapapun kalau kamu ibu kandungku. Tampamo. Kakak sampah macam ini bisa berkeluarga dan berkarier. Adik bisa berjuang di dunia. Dan aku juga bisa mengejar cinta sejati. Kita akan jauh lebih bahagia. 1000 kali lipat dari sekarang. 10.000 kali lipat. Ayo pergi. Kamu nggak apa-apa kan? Hai, kamu yakin melakukan ini? Tahu. Aku sudah bilang aku mau buat kamu hidup enak. Swear, ini kenal dari mana? Lihat deh. Demi beberapa rumah ini, sampai anak sendiri pun ditinggalkan. Aku kira kamu orang kaya. Ternyata, 3 juta semuanya pinjaman. kalau nggak bisa bayar, jangan salahkan kami. Lidahai, bagaimanapun juga, kontrak sudah ditandatangani. Kita semua nggak boleh jatuh. Ayo pergi. Rumahnya akhirnya terjual juga. Kita rayakan, ayo. Kota Barat akan bangun 2 sekolah baru. Wilayah sekitar ditetapkan sebagai zona sekolah. Barat kota ini tempat kita? Mustahil. Berita ini pasti palsu. Info terbaru. Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan hunian lebih lanjut, kota kita akan membangun sebuah universitas di barat kota dan sebuah SD yang terafiliasi dan akan merencanakan ulang gedung lama yang ada. Untuk dibangun kembali. Tim konstruksi akan mulai masuk pagi ini. Apa? Tidak disangka, Lidahai ternyata diam-diam melakukan hal seperti ini. Untung kita cepat bergerak. Kalau sampai terjebak utang jutaan ini, hidup kita bakal berantakan. Ayah lemah. Anak-anak susah berhasil. Dia masih mau seperti ini. Itu memang karma yang dia buat sendiri. Naik ke utara, turun ke gunung. Kalian rencana selanjutnya mau apa? Aku siap pensiun sekarang juga. Temanku bilang, di pinggiran kota ada pabrik yang terus buka lowongan. Tiap hari cuma telepon-teleponan aja. Bisa dapat lebih dari 200 per hari. Kalau bukan karena ayah maksa aku sekolah, aku pasti sudah kaya raya. Untung sekarang masih sempat. Hehe. Hello Lu Shuai. Mulai sekarang aku bebas. Kita nanti bisa pacaran dengan terang-terangan. Kalian bilang kenapa Lidahai harus pinjam uang buat beli rumah di sini? Dia tahu dari mana kalau harganya pasti naik? Pasti dia kena tipu sama perempuan lisik yang namanya Chinai. Dia kan cuma tukang bangunan, ngerti apa? Kalau sampai naik. Aku siap potong kepalaku buat jadi bola sepak dia. Tanah di barat kota ini mulai digarap. Tim pembongkaran kok datang tiba-tiba ya? Ya, memang. Mungkin mereka cuma mau bongkar pipa-pipa tua atau semacamnya. Halo. Hack. Kalian datang buat perbaiki pipa ya? Iya, kami datang buat bongkar. Bongkar di mana? Semua di sekitar sini dibongkar. Di sini akan dibangun universitas baru, plus sebuah SD terafiliasi. Setelah dibongkar, nanti dibangun rumah di zona sekolah. Kalian warga sini kan? Selamat ya,
kalian bakal kaya. Tempat ini nanti pasti berkembang pesat. Apa? Dua sekolah itu memang jadi zona sekolah beneran. Ayah langsung beli 10 unit sekaligus. Mustahil. Hal seperti ini, kenapa kita nggak dapat kabar duluan ya? Ini berita asli, berita baru aja dirilis. Artinya mereka baru mulai gerak beneran. Kaya mendadak. Makanya Lidahai sampai pinjam 3 juta buat beli rumah. Ternyata ada info dalamannya. Katanya sih. Biasanya ayah saja nggak tega buat makan di luar. Sekarang malah berani banget, ya? Kak. Kamu bilang kamu putus hubungan sama ayah dari sekarang buat apa sih? Kamu ini. Terus kamu. Aku gimana tahu bakal begini? Sih, terus sekarang gimana dong? Langsung balik aja. Kalian kan anak kandungnya. Ikatan darah dan keluarga itu nggak bisa diputus begitu saja. Ayah. Siapa yang kasih obatnya? Ya iya, Kak. Ayah biasanya paling sayang sama kamu. Kamu coba ngomong ke ayah, pasti bisa baikan lagi sama kita. Untung kamu ingetin, Di. Kalau nggak, jangan ngomongin untung, malah rugi beberapa juta. Sekarang baru percaya, kan? Sekarang percaya, ya? Oh. Kapalnya rusak. Kenapa aku harus jual kapal ini sih? Semua gara-gara kamu buru-buru. Kita tunggu lagi aja, nanti untungnya gede banget. Rumah ini nggak jadi kita jual. Kasih kontraknya ke aku. Tulisan sudah tanda tangan. Kontrak berlaku. Nggak bisa dibatalin. Ini kan yang kalian tekankan berkali-kali. Kalau mau beli lagi, harga ini harus nego ulang. Kamu ini, duh. Bingung apa? Ayo pergi. Juan, Kita cari tempat buat rayain. sekalian lihat rencana selanjutnya. Aduh, ayah. Ayah, info soal rumah di daerah sekolah ini dari mana sih? Iya? Kenapa nggak bilang ke kita dulu? Kok kayak nggak anggap kita keluarga sih? Kalian kok masih balik lagi? Kita sudah nggak ada hubungan apa-apa. Kita juga orangnya sangat peduli perasaan. Jadi tadi kita sudah diskusi, memutuskan kasih kamu kesempatan lagi. Kalian kasih aku kesempatan? Asal kamu hormati pilihanku. Janjiin aku boleh nikah sama Liu Shuai. Surat putus hubungan itu bisa kita batalkan. Ya iya ya. Nah kebetulan aku mau minta pisah harta sama Siang Jun. Kasih kita 1 unit dulu buat tinggal. Dekat-dekat aja, biar kalian gak terlalu kangen sama kita. Nanti kalau punya anak dan masa nifas juga gampang bantu-bantu. Makanya kalian cepat banget berubah muka. Ternyata sudah tahu soal rumah di daerah sekolah ya. Jadi kalian nggak mau putus hubungan sama aku lagi. Ah, nggak gitu juga. Yang tadi itu cuma omongan marah-marah doang. Ya kita kan satu keluarga. Mau putus apa sih? Masa? Mending kita segera bahas soal pembagian rumahnya. Jadi, Siang Jun itu kakak sulung. Siang Jun dapat 4 rumah. Sisanya kalian berdua dapat masing-masing 3 rumah ya. Kenapa kakak sulung harus dapat 1 rumah lebih banyak? Iya, kalau dibagi ya harus rata. Rata apanya? Rata apanya? Kalian kan belum menikah. Masa sama kakak rebutan. Sudahlah. Ngomongin ini juga nggak ada gunanya. Tetap harus ayah yang bagi. Ayah? Cepat bilang dong, ini harus dibagi gimana? Aku bilang, pergi sana. Aku bilang, kakak 3. Pergi sana? Kamu suruh aku pergi. Ayah, biasanya kamu nggak berani marah ke Siang Wei sekeras ini. Tapi hari ini kamu malah suruh dia pergi. Kebangetan banget. Lidahai, ingat baik-baik apa yang kamu bilang hari ini. Aku nggak akan pernah maafin kamu. Dahai merawat kalian dengan susah payah. Menikon kalian bertiga sampai besar. Demi membiayai sekolah kalian. Dia kerja tanpa libur sepanjang tahun. Di lokasi kerja cuma makan roti kukus dan acar. Tapi kalian? Kalian sudah berbuat apa untuk dia? Selain mengeluh dan menyalahkan. Sudah berbuat apa? Kalian tadi mau memutuskan hubungan keluarga. Hanya karena uang. Setelah itu bicara soal perasaan juga karena uang. Di mata kalian, pernahkah dia benar-benar jadi ayah? Hubungan itu kalian yang nggak putus. Tulisannya jelas dan tegas di atas kertas. Ini cuma bercanda. Nggak berlaku, ambil kembali. Kamu serius?
Tapi aku serius. Aku sarankan kamu berhenti di sini saja. Bukannya cuma ngambek, bukan pertama kali juga. Apa kamu benar-benar mau kita sujud minta maaf? Kalau kali ini kita pergi, bahkan kamu miskin sekalipun. Kami nggak akan kembali lagi. Kami kan anak kandungmu. Tanpa kami, siapa yang akan dukung kamu berbakti? Kami datang dengan inisiatif damai itu memberi kamu kesempatan. Nanti kalau kamu tua dan sakit, kalau tanpa kami, siapa yang akan urus jenazahmu? Ayali Dahai. Ajuan sedang mengandung darah daging keluarga Li kita. Kamu bagaimana bisa tega memukulnya? Darah daging keluarga Li. Setelah anak ini lahir nanti, kamu harus periksa dengan baik. Istri kamu ini. Otaknya bebal. Ayah Kemenggak Menggakui Siang Jun Bola. Tapi kamu nggak bisa sembarangan menuduh aku nggak bersalah. Siang Jun aku adalah istri sahmu. Kamu akhirnya percaya siapa? Kamu sendiri. Kalau kamu terus begitu. Jangan salahkan aku kalau aku gak sopan sama kamu. Aku bukan maksa kamu. Aku cuma ngasih nasihat. Aku pengen kamu minta anak sama orang lain. Sok tua sok tahu. Kamu kira kita gak bisa hidup tanpa kamu? Aku kasih tahu ya. Aku di pinggiran kota. Udah dapat kerjaan baru. Nanti kalau aku udah kerja dan dapat duit banyak. Jangan mini isul sama keputusan Haryani. 1. Gak punya pendidikan. 2. Gak punya keahlian. Kenapa orang lain cuma bisa jual kamu aja? Kamu mau tunjun tut orang lain. Kamu cuma buruh kasar. Kamu ngerti apa coba? Dengar kamu cuma bikin hidup jadi kayak kelas bawah. Kayak kamu juga. Kalau gitu aku mending mati aja deh. Li Dahai. Ternyata kamu masih gak puas kita ambil keputusan sendiri ya? Mau pakai putus hubungan keluarga buat maksa kita berubah pikiran? Ya? Aku ulang sekali lagi. Kita gak ada hubungan apa-apa. Gak ada urusan sama aku. Oke, kakak. Adik kita. Udah, Dahai. Jangan marah lagi ya. Buat mereka malah bikin sakit badan. Gak sebanding. Aku udah gak bakal khawatir atau marah buat 3 orang itu lagi. Ayo, kita cabut aja. Adik perempuan. Kita gak boleh langsung putus sama dia gitu aja. Sekarang dia udah kaya loh. Lagian tanpa dia, nanti siapa yang cuci baju, masak buat kita. Aku juga tahu dia. Kita bertiga itu satu-satunya harapannya dalam hidup. Dia gak bisa lepas dari kita bertiga. Paling lama 3 hari. Dia beko nanggis minta kita balik lagi. Tapi kalau dia mau minta kita balik, gak semudah itu. Dia harus bayar dulu. Oke. Aku pergi dulu ya. Kali ini aku akhirnya bisa janjian terang-terangan sama Liu Shuai. Kakak, aku juga mau urus surat keluar sekolah. Ya udah pergi aja. Udah tahan bertahun-tahun, akhirnya bisa dapetin tanah hutan keluarga Li ini. Aduh Siang Jun. Aku yang pegang surat tanah hutan ini aja ya. Istri, ayah kita memang jeli banget. Masalah rumah dan sekolah kita, udah killer semua. Nah, sementara ini kita ngontrak dulu ya. Sisanya kita beli mobil aja. Anak ini aja belum lahir. Udah harus ngontrak lagi. Udah harus beli mobil lagi. Mana ada duitnya? Ya udah, gaji aku 5.000 sebulan aku kasih kamu semua. Bertahun-tahun tinggal di rumah orang tua. Mobil juga gak keluar duit. Duitnya kemana sih? Bertahun-tahun tinggal di rumah ayah kita ini. Makan minum juga gak keluar duit. Duitnya kemana sih? Xiao Jun, ayahmu memang gak pernah pisah harta. Aku mikir, uangnya juga gak ada buat dipakai. Jadi aku pinjamin dulu buat adikku beli rumah. Dia udah hancurin tanah kita. Nanti dia bakal hidup dengan pria lain. Apa? Puluhan ribu yang kita kumpulin selama bertahun-tahun dipinjamin semua. Ngapain teriak-teriak sih? Adikku juga pinjam uang buat keadaan darurat. Dia pasti bakal balikin ke kita. Kamu mendingan ngomong dulu sama adikmu. Kita cepetan balik ke rumah lama, tinggal beberapa hari aja. Aduh Ming. Ming, aku sekarang udah keluar sekolah. Mulai sekarang aku bisa ikut kamu cari duit gede. Gak perlu buang-buang waktu di sekolah lagi. Tolakannya ayahmu sudah setuju. Aku udah putus hubungan sama orang tua itu lama banget. Mulai sekarang dia bukan ayahku lagi. Ning, kamu adalah saudaraku. Nanti kamu bakal jadi keluargaku. SIP,
kamu berani. Tenang aja, di sini selama kamu kerja keras, pasti bisa dapat duit gede. Ayo. Ayo. Iya, kasih dulu HP kamu ke aku. Di dalam gakbol bawa HP. Kasih dulu HP kamu ke aku. Di dalam gakbol bawa HP. Akun Jurdi. Ini ya. Eming. Nanti masuk perusahaan baru kan mesti interview dulu ya. Nanti pas masuk, kamu harus bilang baik-baik sama si pewawancara ya. Jalan suksesku ini tergantung sama kamu. Tenang aja, kamu pasti bisa. Aku percaya sama kamu. Oke deh. Ming, ini orang baru kan? Bukain pintunya ya. Ayo, cepat-cepat. Bin, kok di perusahaan ini dingin banget ya? Kita wawancara di mana sih? Kamu udah lolos wawancara ya? Gampang banget ya. Tapi, aku belum tahu kita kerja di perusahaan ini ngapain sih. Di sini, nggak ada yang nggak mungkin. Hanya ada yang kamu nggak bisa bayangin. Tergantung kamu mau kerja apa. Ming, yang paling nguntungin apa? Aku kerjain itu. Oke, ikut aku. Ayo. Ini nanti kerjaan kamu. Terus hafalin semua script ini. Ming, ternyata selama ini yang kamu pengen aku lakukan. Iya, penipuan. Jangan ngomongnya kasar gitu dong. Hei, kamu kan mau cari duit gede? Kerjanya jangan bilang cuma dapat 10 juta sebulan. 10 kali lipatnya pun ada kok. Ini milikku. Aku nggak bisa. Ya udah, kalau begitu kamu bisa pergi saja. Terima kasih ya. Kamu nggak punya skill, orang lain kenapa harus nolongin kamu? Orang lain cuma bakal jual kamu. Kamu malah jedang, orang lain. Aduh. Udah dikasih kesempatan cari uang, masih milih-milih pula. Kamu nggak sekolah, nggak punya skill. Mimpi kali ya, Bing. Aku mohon sama kamu, tolong lepaskan aku. Bing, kalau kamu mau kerja ya kerja saja. Kalau nggak mau ya nggak usah. Kesini, kemari. Kamu cuma babi hutan. Aku pukul, Bang Bin. Aduh Bang Bin. Jangan pukul. Bang, tolong jangan pukul aku. Jangan pukul lagi ya. Aku mohon sama kalian. Bang. Hahaha. Dulu lidahai setelah jam 10 malam. Nggak pernah ngizinin aku keluar. Sekarang aku akhirnya mabuk. Hello, permisi. Apakah Liu Xiao ada di ruang ini? Liu Xiao, aku tiba-tiba muncul. Kamu pasti akan sangat terkejut. Malam ini semua tagihan aku yang bayar. Aku Liu Xiao. Memang Liu Xiao murah hati. Ayo, kita bersulam. Semua diminum.
Orang di depan pintu itu siapa? Dia cari kamu ya? Siapa? Sia Mei, kamu kok datang? Lu Shuai. Opo aku ganggu kamu? Sia Mei. Malam-malam kamu bisa keluar. Bukannya ayah kamu nggak ngizinin? Lu Shuai. Aku putus hubungan sama keluarga demi kamu, tapi kamu malah mesra sama wanita lain di sini. Sudah ada hubungan. Baguslah. Lihat tuh. Aku bilang aku bisa, kan? Tapi kalian nggak percaya. Luo Shao memang punya pesona besar ya. Gadis kecil itu rela tinggalkan keluarga demi dia. Maksud kamu apa sih? Kamu kira kamu bisa jadikan aku taruhan sama mereka? Nggak ada maksud apa-apa. Cuma bercanda. Mereka semua temanku yang datang. Aku nggak nyanyi. Kamu ikut aku pergi. Ikut aku pergi. Xiaomei, Xiaomei. Bertahun-tahun malam hari aku nggak bisa keluar. Semua temanku yang nemenin aku. Aku disuruh ninggalin mereka. Apa itu pantas? Lu Shao. Dasar kampungan. Kayaknya nggak ngerti apa-apa. Kamu sebenarnya suka siapa sih? Kamu bilang siapa yang kampungan? Lu Shuai. Kamu benar-benar bilang begitu ke mereka tentang aku? Berani teriak-teriak ke Liu Shao. Sungguh pengecut banget. Aku pekar Lu Shuai. Aku sama dia gimana? Gak perlu kamu ikut campur. Pacar apa sih? Cuma mainan Liu Shao doang. Kalau bukan karena pengen yang baru, dia gak bakal milih kamu. Diam. Dasar Jalang. Berani kamu mukul aku? Kamu juga gak tanya dulu aku siapa. Liu Shao, kamu lihat dia deh. Cukup, Xiaomei. Nanti aku jelasin ke kamu soal ini ya. Kamu pulang dulu aja. Liu Shan, aku tanya kamu, hari ini kamu mau aku atau mereka sebenarnya? Liu Shuai, apa wanita ini benar-benar lebih penting dari kita? Kalau iya, aku benar-benar pergi deh. Kalau mau pergi, cepetan pergi aja. Kamu masih mau muka lagi? Gak tahu malu? Aku buat kamu kapok. Lu Shuai, kamu mukul aku? Xiaobei, kamu tadi mukul temanku. Maaf. Kamu terus bilang cinta sama aku. Apa aku gak lebih berarti buat kamu daripada mereka? Udah, gak usah banyak omong, minta maaf sekarang juga. Minta maaf. Liu Shuai itu orangnya keluarga bagus. Tapi sama sekali gak cocok buat kamu. Dia itu benar-benar pria brengsek. Kalau kalian bareng, kamu bakal dirugikan. Lu Shao. Kita lanjut main yuk. Hey Lisa. Minum kebanyakan sampai aku malu, aku bersumpah. Aku cinta kamu seumur hidup. Liu Shuai, kamu benar-benar mau nikah sama aku? Tentu, selama kamu setuju. Aku langsung bawa kamu ketemu mama aku. Balikin aku. Rumahnya gede banget ya. Kalau bisa jadi nyonya rumah ini, hidupku sudah berharga banget. Liu Shuai gak apa-apa. Mama aku di sana, ayo. Shuai Shuai ini yang kamu sebut juaranya. Tan, hai Xiang Mei. Anakku sering cerita tentang kamu ke aku. Aku Lu Shi. Di kota ini juga terkenal sebagai grup restoran. Aku dengar ayahmu cuma seorang. Tante, jangan khawatir. Begitu aku masuk keluarga Liu, identitasku cuma satu. Yaitu menantu perempuan keluarga Liu.
Tapi aku kasih tahu dulu ya, mau masuk pintu keluarga Liu, harus taat aturan keluarga Liu. Jangan berharap kita punya pembantu. Sebagai menantu perempuan, Mencuci pakaian dan memasak, membersihkan rumah. Kamu harus mahir di semua hal. Semua itu akan aku usahakan belajar. Belum selesai aku bicara. Urusan rumah tangga yang aku maksud berbeda dengan pemahamanmu. Ambil contoh memasak saja. masakan keluarga Luku, bukan seperti masakan rumahan biasa yang kamu makan. Tapi masakan barat, masakan Cina, dan berbagai masakan negara lain. Ilmu tentang budaya kuliner ini banyak. Selain itu, Kamu berpakaian seperti ini. nanti mau pergi pesan tempat ya? Iya, nanti jangan pakai baju yang terlalu terbuka. Aku nggak mau orang lain bilang, Menantu perempuan keluarga Lu. aku ini. Tan. Semua yang kamu bilang, aku pasti akan berusaha melakukan dengan baik. Awalnya aku pikir ayahku sudah menuntut banyak dari aku. Ternyata tuntutan keluarga Liu jauh lebih banyak. Li Xiangjuan. Masakanmu kok malah lebih nggak enak daripada yang ayahmu buat? Aku kan lagi hamil. Nggak boleh dong aku sedikit senang. Aduh, menantu. Memang masakanku nggak terlalu enak. Tunggu ayahku pulang. Aku selalu suruh dia buatkan kamu babi kecap. Babi kecap pula. Pakaian di rumah ini sudah menumpuk setinggi gunung. Kamu mau aku cuci saja? Dan lantai ini berapa hari belum disapu? Sudah berdebu semua. Kamu belum cepat-cepat pergi? Sudah 3 hari ini. Li Dahai benar-benar sabar ya. Apa dia benar-benar ingin kita saling menjauh sampai mati? Tidak mungkin. Terakhir kali kan, Xiangshan kabur dari rumah. Dia simes dan tidak tidur sehari semalam. Apalagi kali ini kami bertiga tidak ada di rumah. Dia belum tentu bisa tenang. Kasih dia jalan keluar dong. Bisa jadi begitu dia senang. Dia setuju untuk membagi rumah. Swear, terima kasih. Aku sudah tidak berharap banyak pada ketiga anak itu. Akhirnya tetap kamu yang merawat aku. Dahai, kita berdua ngobrolin ini buat apa sih? Hidupku selama ini kan sudah terbuang buat kamu. Di kehidupan sebelumnya aku habiskan untuk memikirkan 3 anak itu. Di kehidupan sekarang harusnya aku juga merencanakan untuk diriku dan Swear. Dahai bagaimana rencana dengan sepuluh rumah di kawasan sekolah ITU? Swear, aku ingin simpan 1 untuk kita tinggali. Sisa 9. Jangan dijual. Kalau kamu mau bayar hutang, jual 1 saja cukup. Dengan rumah-rumah itu, kamu bisa hidup dari uang sewa. Aku punya cara yang lebih menggantungkan daripada Kumasua. Tahun lalu juga di waktu seperti ini, saham grup Jiangong melonjak gila-gilaan. Semua yang ikut saham malah gak untung. Kali ini jangan sampai kelewatan saham yang naik limit. Kamu pinjam uang buat beli rumah ini benar-benar langkah yang tepat. Tapi risiko saham itu terlalu besar. Kalau kamu rugi semua, kamu bisa kehilangan segalanya. Swear, kalau aku bilang, aku sudah dapat skrip hidupku jauh-jauh hari. Kamu mau percaya aku sekali lagi gak? Kamu kan bukan orang yang mudah bikin keputusan. Kalau kamu yakin begitu, aku percaya. Kita hubungi dulu pemilik lama. Tanyakan apakah mereka mau ambil alih. Gak nyangka, si Cheng sekarang jadi sangat diminati. Sepagi ini 10 rumah di kawasan sekolah kita sudah terjual. Beli dan jualnya puluhan kali lipat. Aku sendiri belum pernah lihat uang sebanyak 3.000 lebih. Apalagi rumah di kawasan sekolah si Cheng. Nanti nilainya akan naik lebih besar lagi. Kalau kamu jual sekarang. Bikinnya malah rugi. Dalam beberapa tahun ke depan, harga rumah di sisi barat kota memang naik. Tapi tingkat penjualannya juga menurun bertahap. Sekarang kita benar-benar butuh dana. Harga segini sudah cukup. Xuan, kita sekarang pakai semua uang buat beli saham grup Jiangong. Apa? Kamu mau beli saham grup Jiangong? Itu kan perusahaan yang sudah meredup. Iya, itu dia. Gak salah pilih. Qing Mei Swear. Restoran ini dibuka oleh teman seperjuanganku, Lao Song. Rasanya cukup enak. Coba deh. Qin Sui,
Kamu brengsek gak tahu malu. Seongjun, kamu Helia? Gak apa-apa, gak apa-apa. Seongjun pasti salah paham sesuatu. Kalian berdua baik-baik saja ya? Ngapain ngomongin baik-baik? Bodoh, aku kira kamu masih peduli sama kita. Aku sengaja datang jemput kamu. Gak nyangka kamu malah lagi mesra sama wanita ini. Ibu aku masih di surga lihat ini semua. Kita sudah lewat dari itu semua. Kalau pakai ibu kamu buat omongan lagi, aku gak akan maafin kamu. Kamu kena titik sakit nih. Oh, kamu masih peduli sama ibuku ya? Semua orang cepetan lihat sini. Lee Dahai, sebagai ayah dari 3 anak, malah cuek sama anak-anaknya. Di sini malah main senten-senten sama wanita brengsek ini. Di rumah, hartanya malah mau diwariskan ke wanita itu. Biar anak-anaknya jadi gak punya rumah. Ada ayah kayak gini? Ini terlalu keterlaluan. Malah dibongkarin depan anaknya. Masih punya muka. Dasar gak tahu malu banget. Merayu ayah orang lain. Siapa sih wanita ini? Seharusnya dikurung kayak babi aja. Mata rakyat, itu tajam seperti salju. Kalau kamu nggak mau tulang punggungmu diketok-ketok, mending kamu langsung ikut aku pulang. Bagikan rumahnya. Apalagi itu rumah di kawasan sekolah unggulan. Aku cuma simpan 1 unit. Sisanya semua dijual. Uangnya dari jualan itu. Jutaan? Bahkan puluhan juta. Kamu malah beli saham. Harusnya kamu simpan beberapa unit dong. Kalau beli ya belilah. Tapi kamu malah beli saham di grup konstruksi yang hampir anjlok. Kamu ini orang bodoh apa gimana? Lee Seongjun, Dahai adalah ayah kandungmu. Masa ngomong kayak gitu sih kamu? Dia mau gimana juga terserah dia. Bukan urusan kamu, yang masih muda, buat ngatur-ngatur. Lee Zitong, kamu ini orang bijak. Kamu pasti kaki tangan grup Jiangwo kan? Kalau kamu berani ngomong sekali lagi, coba aja. Bagi-bagi harta warisan. Untung rugi nggak ada hubungannya sama kamu. Pergi? Aku pasti akan pergi. Lida, kamu kira keberuntunganmu bakal terus kayak dulu? Bukan manusia sih kamu. Harta gunung emas dan perak yang kuberi, kamu malah jual habis. Kayak kamu ini. Kamu memang pantas dapat. Kalah terus aja. Ini harga yang harus kamu bayar karena ninggalin dirimu sendiri. Pantas dapat. Siahai, jangan khawatir. Dahai, aku kira jenderal datang buat minta maaf sama kamu. Ternyata malah jadi begini. Aku sudah nggak berharap apa-apa sama ketiganya. Apalagi sama si bos besar itu. Semua pikiran kecilnya cuma buat aku. Sama istrinya dia nurut banget. Harus dia sadar siapa sebenarnya Ajuan, baru dia ngerti. Dahai, entah dosa apa kamu punya anak-anak nakal kayak mereka. Melahirkan 3 anak durhaka. Gak apa-apa. Kamu masih punya aku untuk sisa hidupmu. Swear, tenangnya, hasil saham besok akan jelas. Kamu pasti dapat kejutan besar. Ada APA, barusan ada yang ribut ya? Gak apa-apa, urusan keluarga jangan dibawa keluar. Tapi jangan sampai merusak reputasimu ya. Teman-teman, ini adalah sahabat lama saya waktu jadi tentara. Demi membesarkan 3 anak. Sepanjang hidupnya, menderita dan lelah. Tapi ujung-ujungnya tidak dimengerti. Malah harus putus hubungan dengannya. Kalian pikir gimana? Apakah orang tua hanya boleh berputar-putar urusan anak-anak saja? Apakah mereka tidak berhak punya hidup sendiri? Siahai, jangan khawatir. Dahai, aku kira jenderal datang buat minta maaf sama kamu. Ternyata malah jadi begini. Aku sudah nggak berharap apa-apa sama ketiganya. Apalagi sama si bos besar itu. Semua pikiran kecilnya cuma buat aku. Sama istrinya dia nurut banget. Harus dia sadar siapa sebenarnya Ajuan. Baru dia akan mengerti. Laut, aku juga nggak tahu dosa apa yang kamu buat sampai begini. Melahirkan 3 anak yang durhaka ini. Gak apa-apa. Sisa hidupmu ada aku kok. Tenang saja. Nah, soal saham, besok pasti sudah jelas hasilnya. Kamu pasti akan dapat kejutan besar. Ada APA, barusan ada keributannya, gak apa-apa, urusan keluarga jangan sampai tersebar keluar. Tapi reputasimu jangan sampai rusak juga. Teman-teman, ini adalah sahabat lama saya waktu di militer selama belasan tahun. Demi membesarkan 3 anak. Sepanjang hidupnya sudah banyak menderita dan bekerja keras. Tapi pada akhirnya malah nggak dimengerti. Malah mau diputuskan hubungan. Kalian bilang sendiri, apa orang tua kumabol bergantang sama anak-anaknya saja? Apa mereka nggak berhak punya hidup sendiri? Sudah dewasa tapi masih numpang hidup sama orang tua. Kalau itu anakku. Aku bantai dia. Maaf ya, kami semua salah paham sama kamu. Maaf,
Maaf banget ya. Maaf banget. Hakson. Karena perkataanmu hari ini, mulai sekarang aku bakal sering-sering datang ke restoran ini. Bisnis restoranku ini makin hari makin sepi nih. Semakin hari makin buruk saja. Kamu harus sering datang ya. Oke, aku gak ganggu kalian lagi ya. Hahaha. Kehidupan lalu. Grup restoran terbesar di kota, Grup Liu, bangkrut karena masalah dana. Restoran yang sudah setengah hidup Pak San jalankan sebagai merek waralaba juga tutup. Anak Pak San sama sekali bukan. Di hidup ini jangan sampai tragedi seperti itu terulang lagi. Anggap saja demi Liu Feng, demi kota ini. Swear, besok ikut aku ke grup restoran Liu. Aku mau investasi khusus untuk dia. Kamu mau investasi, tapi grup restoran Liu itu perusahaan besar. Seharusnya gak perlu investasi dari kita ya. Tunggu sampai besok. Aku akan jadi satu-satunya penyelamat mereka. Kamu kangen papa? Ajuan sudah janji sama aku. Asalkan ada keberanian. Dia akan cerai sama General Lee. Masih tunggu APA lagi? Kamu gakbol bayarkan anak kita. Sabar ya. Li Dahai itu orang tua yang miskin seumur hidup. Tiba-tiba dapat keberuntungan besar. Dapat 10 rumah di zona sekolah unggulan. Sudah suruh Li Xiang minta sama dia. Keluarga Li itu gak mau rugi sama sekali. Gimana bisa balas semua pengorbanan masa mudaku yang sia-sia ini? Kamu memang pintar. Semua itu demi kita bisa hidup enak. Sayang. Kamu siapa? Mau ke rumah aku? Kalian tadi ngapain? Dia tukang servis pipa air. Saluran air di rumah kita tersumbat. Aku suruh dia datang memperbaiki pipa air. Barusan aku nggak berdiri dengan stabil. Jadi dia cuma pegang aku sebentar. Serius? Pipa airnya sudah diperbaiki. Coba lihat dulu. Jenderal Lee, maksudmu apa? Kamu curiga sama aku? Kamu masih punya hati gak sih? Sayang, aku mana mungkin curiga sama kamu. Maaf ya. Ah, pipa air sudah diperbaiki. Biar aku antar orangnya pulang saja. Berapa biaya perbaikan pipa? Aku yang bayar. Istrimu sudah membayar. Oke deh. Kalau begitu hati-hati di jalannya. Pelan-pelannya, bro. Pelan-pelan. Xiangjun, kamu sudah sepakat dengan Li Dahai belum? Li Dahai itu bajingan? Jual satu rumah saja cukup. Rumah yang lain dijual semua saja. Kok banyak banget uangnya sih? Ditabung di bank bisa dapat bunga gede tuh. Dia malah invest ke saham semua. Kalau begitu ya pasti buntung semua. Aku juga gak bakal punya rumah baru buat ditinggalikan. Kecuali dia kasih rumah itu ke kita. Tapi sekarang, Dia malah keblinger sama si Qin Sui bajingan itu. Apapun dia gak mau setuju. Aduh, sayang. Aku mau tanya dulu sama adik perempuan. Nanti kita tetap tinggal di sini saja. Lagi pula setelah adik perempuan menikah, rumah ini juga bakal kosong. kita berangkat sekarang. Gila di dalam bahaya membuatku mabuk. Gak bisa nahan diri, ada rahasia yang gak bisa aku ceritakan. Ayah, kakak kedua menikah. Kamu harus datang ya nanti. Jangan telepon aku lagi. Aku lagi sibuk banget, sibuk cari uang. Jadi, kita mulai. Ayo kita mulai. Adik, gimana katanya? Siang Chai bilang lagi sibuk cari uang. Dia bahkan gak datang ke pernikahanku. Ini bener-bener gak anggap aku penting banget. Dia sibuk kerja. Sibuk cari uang. Aku dan kakakmu sebagai keluarga dari pihak ibu hadir di pernikahanmu. Oke? Mahal ya? Gak sedikit uangnya? Haha. Dahai, Berita kamu itu kayaknya gak benar deh. Grup Liu sama sekali gak terlihat ada masalah. Kan masih ada pernikahan yang diurus. Swear percaya aku ya. Xiao Shui gak salah. Pengantinnya Li Xiangmei. Aku sangat
Kalian baru pisah harta. Dia buru-buru mau menikah. Sepertinya, bertahun-tahun nasihat baik-baik ke dia sama sekali gak ngaruh. Itu kamu. Mau apa? Kita sudah putus hubungan keluarga dengan kalian. Pernikahan ini tidak menyambut kedatanganmu. Cepat pergi sana. Aku bukan datang untuk menghadiri pernikahan ini. HMPH? Masih ngotot juga. Kamu kira kami bodoh? Sahama rugi. Sekarang kamu tidak punya apa-apa, tapi kamu malah datang dengan muka tebal. Bukannya mau dekat-dekat, lidahai dulu keras kepala tidak membolehkan adik perempuannya pacaran. Sekarang adik perempuan itu sudah menikah dengan keluarga kaya. Kamu malah datang dengan muka tebal. Memang kamu benar-benar tidak tahu malu. Lee Xiangjun, kami bukan datang untuk membuat keributan. Kami datang mencari grup Liu. Lidahai, kamu datang sini mau apa? Cepat sekali kamu menikah. Benar-benar tidak sabar ya. Aku sudah bilang sejak dulu. Lu Shuai. Aku memang mau menikah dengannya. Lihat deh. Ruang pesta ini penuh dengan orang. Semua datang untuk merayakan pernikahanku. Baru beberapa hari saja, aku sudah jadi istri keluarga kaya. Putus hubungan dengan aku, kamu pasti menyesal banget. Kamu kira mereka semua datang untuk melihat kamu? Mereka sebenarnya datang untuk grup Liu. Apa bedanya? Menikah ke keluarga kaya itu yang aku inginkan. Aku sudah bilang sejak dulu. Tanpamu aku justru akan hidup lebih baik. Kalau bukan karena Duan King, mungkin kamu masih bisa jadi keluarga dekat grup Liu. Tapi sekarang kamu bahkan tidak diperbolehkan masuk ke sini. Lihat deh. Xiaomei, kamu salah paham. Aku dan Dahai sama sekali tidak tahu kamu akan menikah hari ini. Kami memang bukan datang untuk menghadiri pernikahanmu. Oh, lalu kalian datang untuk apa? Membuat keributan. Aku datang untuk investasi di grup Liu. Hahaha. Si tua ini siapa? Gila kali, miskin kayak pengemis. Tapi masih mau investasi orang lain. Hahaha. Ngakak banget, masih ngotot aja di sini. Cepat keluar sana. Lidahai, aku perenggakan kamu. Ini grup Liu. Kalau kamu terus bikin keributan, Grup Liu tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kalian panggil orang-orang grup Liu keluar. Bilang ke mereka aku datang untuk membantu mereka. cukup. Lidahai, bukankah kamu sudah bilang tidak akan menghalangi aku mengejar cinta lagi? Kenapa kamu malah datang ke sini buat ribut? Apa kamu tidak terima melihat aku diperlakukan seperti ini? Siang Mei, kamu benar-benar salah paham. Dahai tidak akan pernah bohong sama kalian. Biarkan dia bertemu dengan ketua dewan saja. Jangan setujui dia. Jelas dia datang untuk menggagalkan pernikahanmu. Li Dawei, ini peringatan terakhir untukmu. Cepatlah. Demi cinta, aku bisa melakukan apa saja. Kamu mau ngapain? Suruh mereka usir aku keluar. Jangan paksa dua brengsek itu. Percaya atau tidak, aku bisa panggil satpam sekarang juga untuk menangkap kalian. Usir saja. 5 menit. Grup Liu segera akan menghadapi krisis. Rantai dana putus. Seluruh sektor usaha di kota akan terdampak. Haha. Kamu kira kamu ini dewa ya? Henapu tua. Keluarga Liu adalah grup restoran terbesar di kota ini. Kamu bohong saja, jangan asal ngeles. Dahai, kamu kumakiri perhatian. Bilang begitu. Apa kamu nggak malu bikin keluarga kita tambah malu? Aku bilang semua ini fakta. Kalau begitu aku juga bilang yang sebenarnya. Aku sekarang nggak mau lihat kamu. Nggak mau dengar suaramu. Sepanjang hidupku aku nggak mau lihat kamu lagi. Keluarga Liu akan segera jatuh terpuruk. Mimpi kamu jadi bangsawan bakal hancur seketika. Omong kosong. Siapa berani bikin keributan di pesta pernikahan keluargaku? Gila, dari mana datangnya? Mulut penuh omong kosong. Mau cari mati? Dia cuma ngotot nggak jelas. Jelas-jelas cuma mau cari masalah. Nggak bisa dimaafkan. Orang ini kamu bawa masuk. Segera usir Li Dahai. Aku bilang sekali lagi. Cabut. Ketua Dewan Dahai benar-benar bikin datang buat bikin rusuh. Dia datang buat bantu kalian. Dalam 5 menit lagi, perusahaan kalian akan menghadapi krisis. Grup Liu sudah berakar di kota ini puluhan tahun. Mana mungkin ada masalah? Berani ngomong ngawur di depan ketua grup Liu. Aku lihat mereka itu. Pura-pura nggak takut mati. Si tua itu sebenarnya siapa? Itu ayahku. Ayahku. Xiaomei dia ayahmu. Bilang putus hubungan dengan keluarga. Tante Liu. Aku nggak tahu. Dia sendiri yang nekat masuk. Oh,
Ternyata dia tahu anak perempuannya mau menikah ke keluarga Liu. Jadi datang Vietnam Peng Tenor. Ingin dapat keuntungan. Ya kan? Ya sudah. Ini uang 1 juta saja. Anggap saja sebagai mahar. Jangan mimpi lagi buat berhubungan dengan keluarga Liu. Mengerti? Masih kurang malu? Cepat pergi. Aku sudah bilang aku datang buat investasi. Ini uang bukan masalah. Aku masih nggak nganggap uang segini. Li Dahai, kamu malah bikin pernikahanku jadi berantakan. Baru mau berhenti sekarang, aku lihat dia itu. Cuma nggak puas dengan uangnya sedikit. Kata Pak Liu Dahai bisa dipercaya. Ini urusan penting. Anda sebaiknya periksa dulu saja. Pak Liu, jangan percaya omong kosongnya. Dia cuma beli beberapa rumah di kawasan sekolah buat cari untung. Itu saja. Sampai-sampai dia kira bisa meramal masa depan. Kalau dia nggak malu, aku bakal cerita ke semua orang. Tahu kenapa sekarang? Dia berani-beraninya mendekat seenaknya karena dia sudah jual 9 rumah di kawasan sekolah. Dan semua hasilnya dia belikan saham grup Jianggong. Sekarang, mungkin dia sudah rugi sampai uang untuk peti mati pun habis. Kamu jual rumah di kawasan sekolah itu bodoh banget. Barat kota bakal jadi kota kampus. Jangan bilang 10 rumah. Bahkan cuma 2 rumah juga pasti untung besar. Saham grup Jianggong siapa beli pasti rugi. Jual rumah sekolah buat beli saham sampah. Ini benar-benar gila. Habiskan uang terus datang ngisap darah anak orang. Lebih kejam dari binatang. Kalau hari ini aku, keluarga Liu, percaya omonganmu. Orang pasti ketawa sampai copot giginya. Hari ini aku cuma karena menghormati pernikahan. Tidak akan ambil pusing omongan gilamu. Tapi kamu mau manfaatin kesempatan ini buat ngerebut nama keluarga Liu. Itu nggak mungkin. Sialan kamu ini. Meski dia mengaku keluarga Liu, dia juga nggak bakal jadi mertua orang rendahan sepertimu. Kamu benar-benar nggak tahu budi baik orang. Kami cuma niat baik ngingetin kamu. Anak sendiri nggak bisa ngurus. Mawa ikut camper urusan orang lain. Keluarga Liu ini nggak perlu kamu yang repot. Aku niat baik ngingetin. Ternyata keluarga Liu macam begini orangnya. Xiang Bei. Jalan yang kamu pilih sendiri. Berani. Pergi begitu saja. Orang tua-tua, kamu yang selalu melarang aku sama Xiang Mei bersama, kan? Aku malah akan bilang ke kamu. Li Xiang Mei bisa menikah denganku. Itu keberuntungannya dia. Kalau bukan karena anak perempuanmu lumayan cantik, dia bahkan gak pantas jadi ibu anakku. Li Dahai kamu hila. Berani kamu pukul orang. Berani kamu ngomong seenaknya di pesta pernikahan kami. Bahkan berani pukul orang. Kamu nggak bisa dimaafkan. Orang-orang. Orang-orang. Tangkap dia buat aku. Satpam. Satpam. Nggak akan kulepas kamu. Xiao Mei. Dahai. Kau itu ayah kandungnya. Aku nggak punya ayah seperti itu. Awalnya aku nggak mau sampai sejauh ini. Tapi dia sudah gak tahu diri. Dulu kalau kamu mau bagi rumah, kita bisa baikan lagi. Sekarang bagaimana bisa berakhir dengan dihianati semua orang? Aduh, ternyata aku memang punya mata tajam ya. Dari awal sudah putus hubungan. Biar nggak kena imbasnya. Cepat. Cepat. Tangkap mereka berdua sekarang juga. Polisi datang. Serahkan ke polisi. Berani-beraninya kamu pukul anakku. Aku akan buat kamu rugi sampai bangkrut. Mama. Apa? Kamu bilang apa? Grup mengalami masalah. Sudah. Grup Liu ditemukan banyak masalah keamanan pangan. Ditutup oleh pihak berwenang. Benar-benar terjadi masalah. Keyakinan kami kembali terhenti. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Sekarang kalian percaya, kan? Apa yang tadi dikatakan Dahai? Ternyata mirip dengan ingatan di kehidupan sebelumnya. Tidak perlu telepon. Tidak ada yang mau membantu kamu. Li Dahai. Sebenarnya apa yang terjadi? Pertama meminjam uang untuk beli gedung, lalu tepat memprediksi krisis bisnis Liu. Dia tahu itu dari mana sih? Kami datang dengan niat baik menawari investasi. Tapi malah Dahai seperti ini sangga. Aku bukan tidak mau investasi. Kamu punya uang? Andalkan saham sampah dari grup konstruksi kamu. Kalau saham itu bisa naik, aku siap makan kotoran sambil berdiri kepala. Li Dahai,
Ternyata kamu begitu yakin berdiri di sini karena ingin melihat aku jadi bahan tertawaan. Ingin melihat aku menyesal. Kan? Tapi kamu salah besar. Unta yang kurus masih lebih besar dari kuda. Meski grup Liu bermasalah, aku masih bisa hidup bahagia. Lidahai. Jangan kira dengan masalah ini. Aku akan berterima kasih pada Liu. HMPH, aku bilang sama kamu, grup Liu seburuk apapun, aku tidak butuh bantuanmu. Aku sekarang sudah tidak mau. Hello Pak Wang. Pak Liu, Pak Liu. Bagaimana ini? Dia lagi. Ayahnya memang pembawa sial. Ketemu dia selalu ada masalah. Kalau aku lihat dia lagi. Jangan salahkan aku kalau aku berubah sikap. Tante Liu, aku tahu aku salah. Saham grup konstruksi itu benar-benar naik. Kok bisa begini? Apa dia tahu duluan kalau saham itu akan naik? Jadi kalau saham naik ya naik aja? Bisa naik berapa sih? Kalau mau menyelamatkan keluarga Liu kita harus setidaknya perlu puluhan juta dana. Dia kan buruh tani, mana mungkin bisa keluarin uang sebanyak itu? Membeli 9 unit rumah di kawasan sekolah. Setidaknya 30 juta, ya? Masih bengong buat apa? Cepat kejar ayahmu, cepat! Dahai, tunggu dulu, tenang dulu, tadi cuma salah paham. Tunggu ya. Seandainya kita juga beli saham dari dulu, bukannya kamu udah tahu kabarnya? Kenapa kamu nggak beli? Sayang. Aku mana tahu saham grup Jiangong bakal naik. Lihat kamu, udah lebih dari 30 tahun, kok belum punya visi atau keberanian seperti ayahmu? Aku nikah sama kamu buat apa? Sih, ayo ikut aku pulang, kita beli saham grup Jiangwo. Hey Xiaomei. Masih diam aja buat apa? Cepat kejar ayahmu. Ayolah, asal ayahmu mau bantu, kita nanti bakal jadi satu keluarga. Cepat pergi. Ayolah, kamu cepat pergi. Ya, cepat pergi. Tong Liu. Aku sudah putus hubungan dengannya. Darah itu lebih kental dari air. Ya, kamu silakan saja minta tolong padanya. Asal kamu urus masalah ini dengan baik, kamu nanti akan jadi nyonya rumah keluarga Liu. Cepat pergi. Aku nggak mau pergi. Suruh aku minta tolong, mending suruh aku mati saja. Ibumu memberi minuman tapi kamu tolak. Mau minum hukuman? Ya? Keluarga Liu memukul aku. Kalau dipukul kenapa? Keluarga Liu sudah puluhan tahun di kota ini, belum pernah ada masalah sama sekali. Baru masuk rumah sudah terjadi masalah besar. Aku rasa kamu itu bawa sial buat suami. Ternyata aku salah pilih. Memilih kamu yang bawa malapetaka. Jadi kamu mau aku masuk rumah bukan karena kamu cinta aku, tapi karena kalian menganggap aku cuma alat untuk melahirkan anak keluarga Liu, ya? Aku kasih tahu kamu. Di mataku kamu cuma alat saja. Kalau kamu bantu keluarga Liu melewati kesulitan, aku bisa pertimbangkan memberi kamu. Hahaha. Dahai naik. Semua naik, modal kita jadi 3 kali lipat. Uang sebanyak ini, kita berdua nggak bakal habis-habisin. Semua uang itu ada di kartu ini. Simpan uang ini. Kalau kamu nggak investasi di grup Liu lagi, bagaimana dengan toko Pak San? Awalnya pengen lihat muka Pak San. Kasih kesempatan buat grup Liu. Tapi ternyata semua sudah ditakdirkan.
Aku akan bantu Pak San semampuku. Tapi sekarang saham ini naiknya bagus banget. Kenapa buru-buru cabut sih? Grup konstruksi ini sudah di ujung tanduk. Ini satu-satunya kesempatan rebound. Mulai besok, semua saham termasuk grup konstruksi. Aku beli semua. Oh begitu ya. Nah, rencana kamu selanjutnya apa? Kamu resign dari kerjaan. Kita keliling dunia yuk. Serius? Sayang, kita bakal kaya nih. Hari ini kita makan yang enak ya. Kali ini kamu pinjam duit 20 juta. Semua buat beli saham grup konstruksi. Dengan laju kenaikan begini, paling tidak 3 kali lipat. Tapi sayang, kita kan punya tanah hutan dan tabungan bisa dijadikan jaminan. Kenapa harus pakai KDP aku sih? Adik aku kan belum bayar utangnya ke aku. Tanah hutan itu terlalu berharga. Susabit dijaminkan. Ah, toh gak bakal rugi. Kenapa takut? Kamu kok di sini? Kamu beli saham grup konstruksi 20 juta ya? Iya. Tapi aku beli apa gak ada urusannya sama kamu kan? Aku malah harus berterima kasih sama kamu. Udah dibiayain nih. Lidahai kalau kita kaya nanti. Aku bakal ingat baik-baik sama kamu. Ya kita tunggu aja ya, semoga berhasil. Jenderal, ayah kamu gak pernah salah ngomong. Dasar wanita licik, gak punya malu, malah berani adu domba hubungan suami istri kita. Dia memang gak mau lihat aku bahagia. Aku sama siapapun aku mau, itu urusan aku. Lihat dulu gimana keadaannya. Aduh, parah. Gimana? Naik berapa? Semua sudah lunas. Kamu bilang apa? Kok bisa begini? Lidi itu beneran ayah kandung kamu gak sih? Dia udah ngejebak kamu habis-habisan. Pinjaman 20 juta ini aku gimana mau bayar? Sayang, Aku terlilit utang segunung. Cepetan suruh adik kamu balikin uang ke aku. Adik aku juga gak punya duit. aduh tanah hutan. Kita buru-buru jual tanah hutan aja. Sayang, kamu gak boleh ngejebak aku. Malam making terprosak. Jenderal, kamu jangan panik. Kita pecah tugas aja. Aku cari utang ke adikku. Kari Lidai juga. Dia yang ngejebak kamu. Dia pasti ada caranya. Lidahai. Lidahai. Kian, Jenderal Lee sudah gak ada gunanya lagi. Kita harus cepat pergi dari sini. Tidak masalah, aku sudah siap. Kita bisa berangkat kapan saja. Adik, kenapa kamu di sini? Kak Liu keluarganya hampir bangkrut. Mereka bilang aku pembawa sial untuk suamiku. Kalau aku gak bisa bawa investor, mereka gak akan mengizinkanku pulang. Aku gak nyangka Liu Shuai ternyata cowok brengsek. Dia sama sekali gak cinta aku. Aku salah menilai dia. Gak apa-apa, adik. Kita cari Lidahai aja. Kamu lupa, dia paling sayang sama kamu. Tapi dia masih mau bantu kita gak ya? Lidahai ini. Dia paling peduli keluarga. Bukan soal uang apalagi gimana. Kita juga anak kandung dia kan? Kita beli sesuatu buat manjain dia. Pasti dia mau bantu kamu. Terus kita beli apa ya? Bapak biasanya suka minum apa? Kamu tahu dia suka makan apa gak? Aku kan gak minum alkohol. Aku mana tahu. Iya? Bapak ini ulang tahun bulan ini kan? Dia juga gak pernah merayakan ulang tahun. Aku juga gak tahu. Sudahlah. Ucapkan saja kata-kata baik. Swear, kamu ini. Dahai, kamu lupa ulang tahunmu hari ini ya? Dahai kamu datang. Haha. Kok kalian bisa datang? Kan datang buat ngerayain ulang tahunmu. Ini telur asin kesukaanmu. Ikan asin kecil, hehe.
Aku malah harus berterima kasih sama kamu. Restoran kecilku itu, kalau bukan karena kamu yang bantu modal, pasti sudah tutup sejak lama. Haha. Tapi ngomong-ngomong, kamu dan Swear segera keliling dunia. Nanti rumah tua ini juga harus dibongkar. Jadi, aku ini teman lama kamu. Harus manfaatkan kesempatan ini buat nganter kamu jalan-jalan. Haha dahai. Ini aku pilih khusus buat kamu yang bakal pakai waktu traveling. Dahai, kamu orang yang paling jago bisnis yang pernah aku temui. Kalau nani ada peluang kirikuan, ingat aku ya. Haha, jangan cuma berdiri doang. Ayo duduk, duduk, duduk. Duduk yang enak, makan yuk. Minum sedikit ya. Minum ya, hahaha dahai. Tiket pesawat sudah dipesan, nanti akan ada mobil jemput kita ke bandara. Minumnya jangan kebanyakan ya. Setelah bertahun-tahun, baru kali ini aku senang ulang tahun. Ayo, ayo. Cheers. Cheers. Makin sayur, makin sayur, makin sayur. Ayo coba rasanya. Sepiring penuh sayur ini. Semua dibuat oleh Swear. Wah, enak banget. Coba deh. Cepat, cepat. Xiangjuan Xiangmei. Kenapa kalian datang? Lidahai, kamu masih sempat minum di sini? Kamu sudah tahu saham grup Jianggong akan turun. Kenapa kamu nggak bilang sama aku? Kenapa kamu nggak bilang sama aku? Karena beli sahammu. Aku jadi berutang 200.000. Cepat lunasi utang itu untuk aku. Pinjaman 200.000 itu dari bank. Aku bilang kamu bocah busuk ini. Apa kamu nggak punya malu? Ayahmu ini bukan hutang kamu di kehidupan sebelumnya. Kan? Dulunya karena uang. Kamu putus hubungan sama ayahmu. Sekarang ada masalah. Kok kamu berani minta-minta ke ayahmu? Ayah, tolong bantu aku dan kakak kali ini. Kalau Liu bilang, kalau aku nggak bisa bawa investasi, mereka nggak bakal anggap aku menantu lagi. Apa kamu tega lihat kita nggak punya tempat tinggal? Aku sudah lama bilang ke kalian, jalan yang kalian pilih sendiri. Tapi aku cinta Liu Shuai. Kenapa kamu nggak bisa hargai pilihanku? Selama kamu bisa bantu lunasi utang, aku nggak akan pisah harta. Aku dan Ajuan akan selalu ada di sampingmu. Nggak bisa. Xiang Mei, kamu kok masih nggak ngerti? Grup Liu itu bukan orang baik. Mereka cuma manfaatin kamu buat nguras uang ayahmu. Terrace Camu Xiangjuan. Istrimu Ajuan, pasti ada masalah. Diam. Aku nggak izinkan kamu ngomong buruk soal Liu Shuai. Lidahai, kalau kamu nggak bantu aku kali ini, kita ayah dan anak putus hubungan. Mulai sekarang, jangan harap ketemu aku lagi. Kami ini satu-satunya keluarga kamu. Aku kasih tahu kamu, mulai sekarang, mati-matian nggak mau berhubungan. Jangan harap ketemu aku dan cucumu lagi. Baiklah. Ayah, aku tahu kamu masih sayang aku dan adik perempuan. Kalau sudah setuju lunasi utang 200.000 itu cuma utang ke aku. Aku dan Ajuan mau beli rumah di timur kota. Ayah belikan satu dong. Ayah, Liu bilang butuh investasi 30 juta. Sahammu pasti untung lebih dari itu. Kan? Kalau nggak, kamu tambah investasi dong. Biar aku juga punya muka di depan Liu Shuai. Iya, kan? Aku setuju kita tidak akan bertemu lagi setelah ini. Maksudmu apa dengan ucapan itu? Terima kasih semuanya sudah mewakiliku hari ini. Waktunya sudah hampir habis. Kita juga harus pergi sekarang. Selamat jalan, Dahai. Nanti mau kemana? Kalian belum tahu ya? Dahai mau keliling dunia. Apa? Ayah, jangan pergi. Kalau kamu pergi, kami harus bagaimana? Jalan itu kalian yang pilih sendiri. Mulai sekarang, kita tidak akan bertemu lagi. Dadah. Kejar dong. Kenapa nggak kejar? Aku nggak bisa kejar.
Sialan. Setelah Dahai pergi, entah kapan dia bisa kembali. Kamu benar-benar percaya sama mereka? Mereka tetap anak-anakmu. Si Ajuan dan keluarga Liu itu bukan orang baik. Tiket pesawat sudah dibeli belum? Tenang saja, sudah sabar selama ini. Akhirnya kita bisa pergi jauh dari sini. Bete, ayo cepat pergi. Nanti Li Xiang pulang, kita langsung berangkat. Haja. Kamu lagi ngapain? Siapa itu? Shangjun. Dia temanku, loh. Pipa airnya sudah diperbaiki. Kalau nggak percaya, coba lihat. Panjang banget. Bukankah itu orang yang sebelumnya memperbaiki pipa? Kamu bohong sama aku. Aku sudah bilang, suruh kamu cepat pergi. Kalau terlambat, sudah nggak sempat. Aku cinta kamu karena ada alasan tertentu, kan? Xiangjun, aku sebenarnya tidak pernah mencintaimu. Aku memang tidak pernah mencintaimu. Kamu tidak pernah mencintaiku. Kalau begitu, kenapa kamu mau menikah denganku? Tentu saja karena uangmu. Dan tanah hutanmu juga. Xiangjun, untuk hari ini, aku sudah menunggu selama 6 tahun. Kalau bukan karena ayahmu, Li Dahai, yang tidak mau membagi harta, apa aku rela buang-buang muda selama bertahun-tahun untuk dia, sampai aku jadi tua begini? Untunglah kamu sudah putus hubungan dengan Li Dahai itu. Kalau tidak, anak kita akan memanggilmu ayah. Aku akan bunuh kamu, sialan. Xiangjun, aku tahu kamu mencintaiku. Di kehidupan selanjutnya aku pasti akan jadi istrimu yang baik. Berdiri diam, jangan bergerak. Xiangjun, aku tahu kamu mencintaiku. Di kehidupan selanjutnya aku pasti akan jadi istrimu yang baik. Berdiri diam, jangan bergerak. Wang Qing, kamu diduga mencuri dan merampok. Ikuti kami sekarang juga untuk pemeriksaan. Selain itu, kamu juga diduga menipu. Ikut kami juga. Ayo ikut kami kembali. Aku tidak melakukannya. Aku tidak. Aku salah kakak. Kakak aku difitnah. Aku ini istrimu. Apa kamu mau diam saja melihat aku ditangkap? Semua ini dipaksa Wang Qiang. Aku masih mencintaimu. Kok Kamu punya anak haram dengan pria itu. masih berani bilang cinta sama aku? Aku sampai rela menyakiti ayahku demi kamu. Kamu harus membayar harganya. Bawa dia pergi. Aduh, lepaskan aku. Ayah. Maafkan aku. Semua ini salah wanita itu yang menipuku. Aku tidak mau dengar nasihatmu. Akhirnya jadi begini karena aku sendiri yang salah. Jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya anak sepertimu. Tidak, ayah. Kamu dulu sangat mencintaiku. Demi melindungi aku dari wanita itu, kamu urus segala kebutuhan kami. Detail sekecil apapun kamu anggap aku seperti anak kecil. Tapi aku malah anggap perhatianmu sebagai kontrol padaku. Aku benar-benar binatang. Binatang, binatang, binatang. Ayah. Aku tahu aku telah menyakitimu. Aku cuma mau kamu beri aku kesempatan mengaku salah. Ayah. Mulai sekarang kamu jalani hidupmu sendiri. Aku tidak akan campuri urusanmu lagi. Uang di sini. Pakai untuk bayar utang saja. Terima kasih, ayah. Hackley. Bagaimana? Anda tahu di mana dia? Lalu aku tahu Wang Jiu itu penjahat. Aku ini orangnya ingatannya bagus. Tak sengaja lihat foto buronan. Mirip banget sama mereka. Makanya aku kasih tahu kamu. Tapi sejujurnya aku juga nggak yakin banget. Pak, karena tindakan heroik Anda, aku akan ajukan gelar kehormatan ke kantor polisi. Kalau ada apa-apa hubungi aku saja. Ini nomor kontakku. Simpan saja. Dahai,
Aku tahu kamu nggak sekejam itu. Aku cuma nggak mau tanah dan harta keluarga Li jatuh ke orang lain. Jadiku tanggungan orang lain. Kamu memang keras kepala. Dahayajuan. Danny Ruz dan Wang Qian juga. Kamu harus kerja sama juga. Kayaknya liburan harus ditunda lagi deh. Pergi pagi atau malam ya sama saja. Maaf sudah merepotkan kamu. Tidak apa-apa. Kemanapun kamu pergi aku mau ikut. Edahai. Kenapa belum pergi? Ada masalah? Jadi ditunda. Aku lihat kamu sebenarnya nggak rela ninggalin anak-anakmu kan? Bukan begitu kok. Kalau tidak mau pergi, mending sini dan menari untuk kami. Biar badan tetap sehat. Buang semua pikiran yang bikin pusing. Pelayan. Menari satu kali. Ayo, sambutlah. Baik. Lihat kakinya kurus sekali. Bagus. Masih muda juga. Ayo minum air dulu. Dirimu kasih. Tanya sesuatu ya. Dahai, kamu lihat anakku akhir-akhir ini? Dia sudah lebih dari seminggu tidak telepon aku. Lama sekali. Terakhir ketemu dia kapan? Minggu lalu. Dia bilang sudah dapat kerja baru. Di pinggiran kota. Entah di mana. Aku juga di pinggiran kota. Dapat kerja baru. Pak San, jangan terburu-buru. Aku akan laporkan dulu ke polisi. Halo, Pak Polisi Xiao? Aku sudah laporkan untuk Anda. Kalau ada kabar, aku akan beritahu. Bahwa aku duluannya, tunggu kabar dari aku. Sudah sampai. Bu, coba masakan tanganku. Jiang Jun, cukup. Tidak usah masak lagi. Ah, baiklah. Pak San, aku sudah cek rekaman CCTV di sekitar setelah aku pulang. Terakhir anak Anda terlihat di pinggiran kota. Setahun terakhir ada beberapa kasus hilangnya orang. Semua terjadi di sekitar sana. Semua terjadi di sekitar sana. Pak Polisi, tolong carikan anak saya ya. Aku cuma punya anak itu saja. Pak Polisi Xiao, kami juga sudah lama tidak ketemu adik kecil. Kamu telepon dia, dia tidak angkat. Dia angkat, tapi nada suaranya aneh. Dia bahkan tidak datang ke pernikahan adik perempuan. Dia bilang mau ke pinggiran kota. Hari ini polisi membongkar sarang penipuan di pinggiran kota. Pak Polisi Xiao, ayo kita lihat. Bahwa Parker. katanya cinta aku banget. Siap berkorban segalanya untuk aku. Sekarang demi keluarga Liu. Tapi hal sepele ini saja gak mau. Memang kalau disuruh minum anggur, gak mau, malah disuruh minum hukuman. Sudah masuk rumah keluarga Liu. Kalau gak nurut harus bayar harga mahal. NAK. Dijual ke sungai Yangtze. Kalian mau bawa aku kemana? Tentu saja buat kamu selingkuh. Tempat kayak gini aku gak mau pergi. Aku gak mau. Minum anggur gak mau. Minum hukuman, ya? Parenti. Xiaolei. Aku pukul kamu, lo? Hey Merchua. Aku memang mau hubungi kamu, tapi kamu nggak bisa dihubungi sama sekali. Aku sudah mikir, kalau kamu setuju investasi di grup Liu, kita nanti jadi satu keluarga, ya? Investasi di usaha kayak kamu itu memang harus bangkrut. Adik perempuanku rela berantem sama keluarga demi menikah sama kamu. Aku sampai bertengkar sama keluarga. Tapi kamu memperlakukannya seperti itu. Aku akan lawan kamu sampai habis-habisan. Kamu dan anakmu diduga melakukan penganiayaan dan perdagangan perempuan. Ikuti kami, akan kami bawa pergi. Ah.
Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Aku tidak tahu salahku di mana. Xiang Bei, lihat aku. Aku kakakmu Xiang Bei. Kakak. Ayah. 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 Maafkan aku. Aku selalu tidak mau dengar kata ayah, tetap mau bersama Liu Shuai. Demi bersama Liu Shuai. Aku sering berteriak dan bertengkar sama ayah, tapi baru sekarang aku sadar Liu Shuai. Dia benar-benar binatang sejati. Aku sangat menyesal tidak dengar nasihat ayah. Di keluarga Xiaomei ada 3 anak. Kamu satu-satunya perempuan. Ayahmu paling sayang kamu. Keras kepala seperti ini sangat menyakitkan hati. Ayah? Aku sekarang tidak berharap kamu memaafkanku. Aku cuma berharap bisa membalas budi seumur hidupku untuk menebus kesalahanku. Ayo pergi. Halo. Halo hey. Selamat siang, kami di sini ada cashback transaksi. Bisa langsung transfer uang ke rekening Anda. Tolong berikan nomor rekening dan password kartu Anda. Bawa ke sini. Ming Ming. Aku mohon, jangan pukul aku lagi. Ming, aku suruh kamu telepon tapi kamu nggak ngerti juga. Dengan kemampuan segitu, kamu masih mau cari uang? Cari uang? Mimpi kali. Kamu nyetirnya bikin aku nyesel banget, sialan. Masli. Aku cuma gak jago promosi mulut aja. Terus kenapa orang lain bisa kerja teknis? Aku kok nggak bisa? Mereka yang kerja teknis itu lulusan pasca sarjana. Kamu cuma putus sekolah SMA. Kamu mau ngapain sih? Kamu nih, kalau hari ini gak ada hasil, jangan harap makan malam. Masli, gimana bisa kerja di bidang ini? Tetap ngandelin ijazah juga. Sekarang baru nyesel gak lanjut sekolah ya? Udah keburu telat. Li Xiangshan, kamu bilang masih bisa ngapain lagi? Hei, kalian beberapa orang kemari. Aku punya barang baru nih. Langsung jual alatnya aja. Cepat pelajari dulu. Jangan. Ming. Kasih aku kesempatan lagi. Aku pasti bisa menyelesaikannya. Tenang aja, aku pasti bisa capai target. Kasih aku kesempatan lagi, ya? Baiklah, telepon keluarga kamu saja. Tebusan 5 juta. Uang lunas, aku lepasin. Berani main licit, mati kamu. Halo, Shanshan. Kalau mau Li Xiangshan hidup kembali, jam 12 malam ini, bawa uang tunai 5 juta ke pinggir kota. Satu tangan kasih uang, satu tangan kasih orang. Kalau gak datang, jangan harap ketemu keluarga kamu lagi. Kalau datang, itu Xiangshan. Mereka mau serang. Cepat kasih tahu polisi Xiao. Gak bisa, mereka itu sekelompok penjahat nekat. Kalau mau lapor polisi, bisa-bisa malah dibunuh. Pelayan. Kamu bawa anak pulang dulu. Aku yang jemput kamu. Tinggal 5 menit lagi sampai jam 12. Xiaoshan, kamu bilang ayahmu gak mungkin beneran ninggalin kamu. Kan? Kalau aku jadi ayahmu juga. Aku gak bakal ngeluarin 5 juta buat nyelamatin anak durhaka kayak kamu. 54321. Aduh, gak nyangka ya. Kasih sayang keluarga itu gak ternilai harganya. Ayo, sini, senyum dong. Kamu harusnya bersyukur punya ayah yang baik. Aku minta maaf sama ayahmu. Uangnya di sini. Gak ada orang. Kepala. Tutup pintu. Masmi. Kamu sudah janji. Kamu bilang kalau dapat uang, kamu bakal lepasin aku. Kamu kira, aku bodoh, lepasin kalian pergi. Tempat ini kan sudah meledak.
Yiming, kamu nggak pegang janji ya? Ayamu. Cepat pergi sana, cepat. Yiming, aku lawan kamu sampai habis-habisan. Semua salahku karena nggak dengerin kamu. Makanya aku bisa kena tipu sampai ke sini. Aku minta maaf sama kamu. Kamu tua bangka. Masih punya duit berapa? Semua transfer ke aku. Dengar nggak? Kiming, jangan sentuh bapakku. Bapak, cepat pergi. Karimadia, hah? Perlutat. Jangan bergerak. Ah, jangan bergerak. Cepat, cepat, bawa bapakku ke rumah sakit. Cepat. Pak Polisi Xiao, terima kasih banyak. Sudah datang tepat waktu. Kalau tidak, entah apa yang bakal terjadi. Syukurlah. Liu Shuai dan anaknya tepat waktu memberitahu lokasi sindikat penipuan. Sehingga kami bisa datang tepat waktu. Mereka ibu dan anak masih punya hati nurani juga. Bagaimana, Keating, Laoli, Isekere? Kepalanya mengalami cedera berat. Sekarang belum bisa lepas dari bahaya. Para penjahat ini. Harus dihukum berat. Sudah cukup. Ada urusan di kantor. Aku duluannya. Urusan Laoli aku serahkan ke kalian. Bapak, maafkan aku. Kalau aku nggak keras kepala, kamu juga nggak akan terluka. Aku pantas mati. Aku tahu di dunia ini itu segalanya. Kalau kamu mau sukses dan terkenal. For the big show. I know. I know. Xiaojing. Xiaomei. Akhir-akhir ini aku sudah banyak merenung. Selama ini aku cuma fokus cari uang. Jarang benar ngobrol serius sama kalian. Juga nggak bisa membimbing kalian. Malah bikin kalian salah jalan. Itu kelalaian aku sebagai bapak. Aku mau berubah. Mau dengar kata Akjuan, tapi nggak mau percaya sama kamu. Aku bodoh, aku tolol. Bapak, kita nggak akan pisah lagi. Mulai sekarang aku akan selalu nemenin kamu. Bapak, aku juga begitu. Mulai sekarang kita sekeluarga pasti nggak akan terpisah lagi. So, Kita satu keluarga. ya. Aku bukan sudah mati? Kamu ngomong apa sih? Cuma kena flu, demam doang. Mati apaan sih kamu? Aku kan sudah kena kanker. Pak, kamu demam sampai bingung ya? Sayang, cepat buatkan bapak segelas air dong. Pak, minum airnya. Kok kamu di sini? Bukannya kalian sudah bercerai? Pak, kamu mimpi atau bingung ya? Cerai apa coba? Sayang, nanti pulangnya. Cepat masak beberapa masakan enak buat bapak. Biar bapak bisa tambah sehat, ya? Semua masakan yang Bapak suka. Kok dia bisa nurut kamu banget sih? Masa bapak kita kena penyakit Alzheimer ya? Gejalanya mirip banget.
Mirip APA. Kamu. Kok kamu jadi dokter sih? Bukannya kamu paling gak suka belajar? Pak, kamu bilang apa sih? Di keluarga kita yang paling rajin belajar itu Siang Shan. Dia paling suka belajar. Lagi pula sekarang dia Lagi kuliah. S2 kedokteran. Siang Mei, kamu gimana? Sudah nikah kan? Aku belum punya pacar nih. Kamu kan bilang, mau ngenalin anak dari keluarga Pak San ke aku? Aku ini orangnya, gak punya banyak standar buat pasangan. Gak harus kaya, yang penting sayang sama orang tua aja. Lumayan lah, gak gimana-gimana. Swear. Kok kamu jadi kayak gini sih? Kayak gimana-gimana sih? Dahai, tanggal nikah kita kan udah dekat. Kamu ngomong gitu berarti mau mundur ya? Hahaha.